Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda membayangkan bagaimana mungkin sebuah agama yang lahir di gurun pasir terpencil bisa meluas dan menguasai hampir sepertiga dunia dalam waktu kurang dari 1 abad? Islam yang dimulai dari komunitas kecil di Mekah menjelma menjadi kekuatan besar yang mempengaruhi peradaban dunia. Dari Jazirah Arab hingga jantung Eropa, Afrika Utara hingga Asia Selatan, jejak kekuasaan Islam begitu dalam hingga sulit untuk diabaikan. Bagaimana bisa sebuah agama mencetak sejarah selama lebih dari 1300 tahun? Bukan hanya tentang peperangan atau penaklukan, melainkan tentang ilmu pengetahuan, budaya dan diplomasi yang menjadikan Islam sebagai kekuatan dunia. Baghdad, Cordoba, Kairo, dan Istanbul menjadi pusat-pusat peradaban yang melahirkan para ilmuwan besar, ahli filsafat, hingga arsitek yang karyanya kita nikmati hingga hari ini. Sejarah Islam lebih dari sekedar perebutan wilayah. Ia adalah sejarah yang penuh dengan inovasi, kolaborasi antar budaya, dan warisan yang masih terasa hingga saat ini. Masa keemasan Islam di bawah Khulafaur Rasyidin 632 sampai 661 Masehi merujuk pada periode awal setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ketika Islam diperintah oleh 4 khalifah yang dikenal dengan keadilan, kebijaksanaan, dan kepemimpinan, mereka mencerminkan ajaran Islam secara murni. Masa ini berlangsung selama sekitar 30 tahun dan dianggap sebagai salah satu era paling penting dalam sejarah Islam karena mencangkup perluasan wilayah, konsolidasi ajaran agama, dan penegakan hukum Islam di berbagai wilayah baru. Apa yang menyebabkan Islam mampu bertahan selama lebih dari 1300 tahun? Di pembahasan ini, kita akan menelusuri bagaimana Islam tidak hanya menguasai dunia secara politis, tetapi juga mempengaruhi pemikiran, kebudayaan, dan teknologi di seluruh dunia. Bersiaplah untuk menemukan kisah-kisah yang tersembunyi dari masa Nabi Muhammad SAW hingga kekhalifaan terakhir. Apa yang sebenarnya membuat Islam begitu kuat dan bertahan lama? Mari kita simak penjelasan selengkapnya dari Ustadz Khalid Basalamah. Teman-teman sekalian, agama yang sedang Anda anut ini bukan agama sembarangan, bukan buatan manusia. Saya bilang tadi ini agama yang diturunkan oleh Allah dari langit dan ini turun-temurun dilanjutkan oleh para nabi-nabi. Dan subhanallah, semenjak umat Islam berpegang pada agama ini, asasnya Al-Quran dan Sunnah, kita menguasai dunia. Saya ingin mengorek 1-2 menit ke depan teman-teman sekalian informasi yang Anda miliki dan saya tambahkan kalau kurang. Banyak umat Islam tidak sadar bahwasanya kita ini pemimpin dunia. Kita ini pemimpin dunia, umat Islam. Siapapun dia, tidak ingat rasisme tidak ada, tradisi nggak ada. Ini poin pertama ini. Jadi dari suku manapun dia, selama dia syahadat sama. Kita membahasakan Muslim berarti semuanya sama. Umat Islam teman-teman sekalian berkuasa di muka bumi ini 1335 tahun. Dan baru 91 tahun saja dari sekarang umat Islam tidak memimpin dunia. Tidak memimpin dunia. Baik, kita rentet historinya. Dari mana Ustaz? Baik, kita hitung. Sekarang teman-teman sekalian di hari ini Anda berada di tahun 1437 Hijriah. Betul gak? 1437 Hijriah. Tadi saya bilang kita berkuasa di muka bumi ini 1335 tahun. Ya, kurang lebih 91-92 tahun saja kita tidak berkuasa. Dari mana rentetan historinya? Coba kita hitung. Tahun Hijriah teman-teman sekalian itu dihitung dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Benar nggak? Hah? Kok nggak ada nyaut nih? Masih hidup nggak? Baik. Teman-teman sekalian, tahun 1 Hijriah, hijrah Nabi SAW. Dan itu pertama sekali Nabi SAW mendirikan negara Islam di Madinah. Beliau Nabi dan rajanya, penerap hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu Nabi SAW cirinya Nabiyyin Ummi, Nabi yang buta, nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Yang diterapkan adalah Al-Quran dan sunnahnya, sunnah beliau SAW. Sampai tahun 11 Hijriah, awal tahun 11 Hijriah Nabi SAW meninggal dunia. Kemudian datang Khalifah Rashidah yang pertama Abu Bakar dari tahun 11 sampai tahun 13. Setelahnya datang Umar bin Khattab dari tahun 13 sampai 23, dan di zaman Umar bin Khattab ini setengah dunia dikuasai oleh Islam.
Karena tahun 14 Hijriah terjadi perang Yarmuk, ekspansi Islam ke wilayah Syam, utara Jazirah Arab, Palestina, Syria, Lebanon dan Yordania, dan bagian Asia dari Turki, serta Amr bin As radhiyallahu anhu ajma'in, sahabat ekspansi juga Islam ke Mesir. Jadi seluruh utara Jazirah Arab itu sudah masuk Islam, masuk juga bagian baratnya Jazirah Arab, Afrika, Mesir, kemudian Afrika Utara, Tunis, Jazair, Maroko, suku Barbar masuk Islam. Di tahun 15 Hijriah, Umar bin Khattab mengutus pasukan lain dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas menuju ke wilayah Persia, wilayah timur Jazirah Arab, Irak, Iran, Afghanistan, sebagian wilayah India, dan juga sebagian besar wilayah Rusia. Ini takluk di tangan kaum muslimin. Dan akhirnya kita tahu, ya, kalau bapak ibu belum tahu maka saya sampaikan, kalau sudah tahu alhamdulillah. 6 orang periwayat hadis kita dari negeri Persia, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasai, ya. Ini semuanya dari wilayah Persia, ya. Irak, Iran, Afghanistan semua, karena ekspansi Islam yang luar biasa sampai ke sana. Jadi di zaman Umar bin Khattab tahun 14 sampai tahun 15 Hijriah terbuktikan mukjizat Nabi Muhammad SAW waktu perang Ahzab. Surah Al-Ahzab surah 33 menjelaskan masalah itu. Kita kenal dengan perang Khandaq. Pernah satu waktu ada batu yang tidak bisa hancur, maka para sahabat mengatakannya, Rasulullah coba lihat batu tersebut. Nabi SAW datang, lalu Nabi SAW menghantam dengan keras, ya, dengan kampak beliau. Akhirnya batu tersebut pecah dan mengeluarkan cahaya. Lalu beliau bertakbir, Allahu Akbar, ya. Kemudian bila hantam yang kedua kali, tak keluar cahaya lagi, Allahu Akbar, sampai 3 kali. Lalu kata para sahabat, ya Rasulullah, kenapa tadi cahaya itu keluar? Kata Nabi SAW, apakah kalian lihat cahaya itu? Mereka bilang iya. Sesungguhnya Allah menjanjikan, Allah memperlihatkan kepada saya di pukulan pertama bahwasanya kerajaan Syam, Bizantium, Romawi takluk di tangan umatku. Dan takbir yang kedua, cahaya yang kedua adalah Persia di tangan umatku, dan yang ketiga adalah Yaman di tangan umatku. Dan sekarang terbukti semuanya, gitu kan? Baik, Umar bin Khattab meninggal tahun 23 Hijriah, teman-teman sekalian, dipimpin oleh Utsman bin Affan setelahnya. Utsman bin Affan juga mengekspansi Islam, tapi lebih banyak mempertahankan wilayah kaum muslimin dan mengirim dai-dai. Dan perlu Anda tahu secara histori, Indonesia ini dimasukin Islam di zaman Utsman bin Affan. Karena kita punya data-data, ya, beberapa kuburan yang ditemukan di wilayah Aceh yang memang nama-nama ini tidak asing, ya, nama-nama ini tidak asing di buku-buku sejarah Islam. Mereka adalah dai-dai Utsman bin Affan yang berkuasa dari tahun 23 Hijriah sampai 37 Hijriah. Datang setelahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu majma'in, Khalifah Rashidah yang keempat, memimpin dari tahun 37 sampai 40 Hijriah. Dan perlu Bapak Ibu tahu, ini masa keemasan Islam, namanya Khulafaur Rasyidin, ya. Perlu kita ketahui, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali tidak pernah punya ijazah politik dari Amerika. Bahkan Amerika tidak dikenal pada saat itu. Nggak punya ijazah, ya, ekonomi dari Eropa. Tapi bagaimana mereka bisa memimpin? Apakah masuk akal, teman-teman sekalian, mereka tidak punya cara pengaturan ekonomi yang baik? Tidak punya tatanan masyarakat, pengaturan sosial yang baik? Tidak punya sistem politik yang baik? Ini karena kita tidak paham saja nih. Mereka itu orang-orang Badui dari Mekah, tapi mereka bisa memimpin dunia pada saat itu. Apakah hanya ekspansi begitu saja? Enggak, saudara. Ada sistem yang sudah Allah turunkan, dan ini sebaik-baik sistem. Setelah itu Khulafaur Rasyidin berdiri dinasti pertama dalam Islam, namanya Umayyah. Umayyah ini, teman-teman sekalian, berdiri dari tahun 41 Hijriah, tepatnya 40 Hijriah, akhir 40 Hijriah sampai 132 Hijriah. Dan wilayah kekuasaan ibu kotanya di negeri Syam, tepatnya antara Syria dengan Palestina. Kemudian datang setelahnya dinasti Abbasiyah dari tahun 132 Hijriah sampai 656 Hijriah, dan takluk di tangan Mongolia pada saat itu. Lalu berdiri dinasti terakhir Islam 670 Hijriah sampai 1335 Hijriah, tepatnya dikenal dengan Turki Utsmaniyah, gitu kan. Turki Utsmani ini baru berubah dari khilafah menjadi republika itu di tahun 1924 Masehi, kurang lebih 91-92 tahun yang lalu saja. Sebelumnya, ya, mereka memimpin dunia sebelumnya. Dan subhanallah, begitu Turki ikut-ikutan dengan negara-negara Islam lain, mereka menghapus khilafah di tangan Kemal Atatürk. Nggak ada lagi hukum dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini yang membuat kita terlambatlah, ini yang membuat beginilah, azan diubah, dimunculkan rasisme.
Ya azan itu bahasa Arab, kenapa harus bahasa Arab? Harus diubah jadi bahasa Turki, gitu kan? Semua diubah. Jilbab itu tradisi orang Arab, nggak usah dipakai. Jadi dihapus, dimunculkan rasisme kembali. Akhirnya Islam ditinggalkan. Dan sekarang sudah mulai di Indonesia nih, ada Islam Nusantara, gitu kan? Mulai muncul ngawur nih, gitu kan? Akhirnya nanti azan pakai bahasa Indonesia. Nanti setiap wilayah pakai bahasa, orang Jawa pakai bahasa Jawa azannya, orang Bugis pakai bahasa Bugis. Ini sudah kemana-mana nih. Muncul lagi seperti yang dimunculkan oleh mereka. Saya sudah bilang dari awal, jangan ada rasisme, gitu kan? Bahasa Arab digunakan karena Allah turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Maka kita pelajari bukan karena orang Arabnya, bukan karena orang Arabnya, ini cuma variasi kehidupan. Nggak ada fanatisme di situ. Teman-teman sekalian, waktu Turki mulai berkiblat dengan Eropa dan diruntuhkan khilafah, nggak boleh lagi pakai Al-Quran dan Sunnah, sampai militer pun tidak boleh sholat berjamaah dan seterusnya. Banyak hal yang dilakukan oleh mereka. Maka akhirnya jadilah Turki sama dengan kita Indonesia. Kiblatnya kita bukan lagi Al-Quran dan Sunnah tapi Belanda. Teman-teman di Malaysia kiblatnya Inggris. Teman-teman di Afrika, Mesir, Tunis, Jazair, Maroko, Prancis dan seterusnya. Turki pun berpegang pada Eropa. Runtuh semuanya, habis. Akhirnya terpetak-petaklah umat Islam dengan negara-negara masing-masing, sampai orang Indonesia pun atau orang Malaysia datang ke negaranya lewat perbatasan saja bisa ditembak kalau nggak punya izin. Hilang, muncul rasisme, muncul ya pepetak-petakan, dan ini yang berbahaya. Kata Nabi SAW tadi sudah bilang hal yang kecil, ini yang menghancurkan kalian. Tinggalkan tuh, nggak boleh ada batas antara seorang muslim dengan muslim yang lain. Teman-teman sekalian, saya punya data-data dan ini masih dalam manuskrip, banyak tulisan-tulisan yang ditulis dan ada di museum Turki, ada di museum Spanyol, banyak tulisan-tulisan ini. Di antaranya ada teman-teman, ada grup para ustadz-ustadz di WhatsApp. Kami saling mengirim, ada data-data tertulis bahwasanya di zaman kerajaan Khilafah Utsmaniyah dulu itu seluruh ya, raja-raja Eropa yang belum masuk Islam, termasuk ada foto, sudah ada foto pada akhir-akhir kerajaan Utsmaniyah, tapi masih hitam putih dan ditaruh dalam sebuah buku. Itu Raja Swedia bukan Islam, Nasrani, Katolik, tapi istrinya ada fotonya itu menggunakan cadar. Dan hampir semua wanita ya, ratu-ratu Eropa pada saat itu yang belum Islam itu wanitanya pakai cadar. Dan ditulis itu dalam bahasa Arab, terjemahannya kurang lebih dia bilang, ini dulu pada saat Islam berjaya dan berpegang pada kitab Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, maka Allah Subhanahu Wa Taala membuat seluruh wilayah non-Muslim pun mengikuti tradisi umat Islam, menjadikan Islam sebagai tradisi mereka. Sampai ratu-ratu mereka pakai cadar karena ratu-ratu Muslimin pakai cadar. Pada saat umat Islam berkuasa, maka mereka menjadikan Islam sebagai contohnya. Para pendeta dan pastor teman-teman sekalian tertulis dalam buku-buku manuskrip tulisan tangan yang sudah lama dari zaman dulu nih. Dari abad ke-18, Masehi 1800, 1900, mereka berkata, kami khawatir dengan anak-anak muda kami, ya, karena mereka ya, meninggalkan ya, atau mereka menjadikan Islam sebagai kebiasaan mereka. Sampai seseorang di antara mereka kalau mau melamar seorang wanita, merasa bangga kalau namanya nama Islam atau dia bisa menggunakan bahasa Arab. Betul-betul ada datanya, ada data seperti itu. Dan kalau kapal-kapal kaum muslimin dari kerajaan Utsmaniyah dulu lewat ya, di wilayah-wilayah perairan Eropa yang belum masuk Islam di sana, mereka tidak berani membunyikan lonceng gerejanya karena khawatir mengganggu kaum muslimin. Sampai pada tingkat itu. Dan kejayaan luar biasa. Ini bukan karangan saya, ini histori, sejarah. Dari sisi lain teman-teman sekalian, setelah kita meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, dan demi Allah tidak ada jalan untuk memuliakan diri kita kembali kecuali kembali kepada wahyu Allah. Apakah masuk akal 1335 tahun kita menguasai dunia secara histori tadi? Kita nggak punya sistem ekonomi yang bagus, kita nggak punya sistem politik yang bagus, kita nggak punya pengaturan tatanan masyarakat yang bagus. Ini pemahaman yang dangkal sekali. Ini bukan main-main. Islam itu lintas negara, lintas suku, lintas bahasa. Tidak ngerti bahasa Arab pun, sholatnya memang bahasa Arab, doanya memang diucapkan dalam bahasa Arab, zikir-zikirnya dalam bahasa Arab. Sama semua, kita punya standarisasi dalam masalah ini. Masa keemasan Khulafaur Rasyidin bukan sekedar catatan sejarah, melainkan warisan penting yang masih relevan hingga saat ini. Dari Abu Bakar yang tegas dalam persatuan, Umar yang adil, Utsman yang bijaksana, hingga Ali yang penuh integritas. Para khalifah ini memberikan kita teladan kepemimpinan yang luar biasa.
Mereka menghadapi tantangan besar namun tetap mampu mempertahankan keutuhan dan kejayaan Islam. Pertanyaannya sekarang, apakah kita sebagai umat Islam hari ini bisa meneladani semangat mereka? Melalui pemerintah yang berlandaskan nilai-nilai Islam, mereka berhasil membangun masyarakat yang kuat dan stabil. Ilmu pengetahuan berkembang, hukum ditegakkan dengan adil, dan umat bersatu di bawah panji Islam. Keberhasilan mereka tidak datang dengan mudah, tapi melalui kerja keras, kesabaran, dan keimanan yang mendalam. Semua ini mengajarkan kita bahwa kebangkitan Islam bukanlah hal yang mustahil, asalkan kita mampu belajar dari sejarah dan menerapkannya di era modern ini. Namun, kejayaan ini juga mengingatkan kita bahwa tantangan akan selalu ada, baik dari luar maupun dari dalam. Umat Islam pernah mengalami masa-masa perpecahan dan konflik, tetapi persatuanlah yang selalu menjadi kunci kebangkitan. Di zaman modern ini, tantangan kita mungkin berbeda, namun esensinya tetap sama. Bagaimana kita bisa bersatu, memperkuat iman, dan membangun peradaban yang berlandaskan akhlak mulia. Kini, saatnya bagi kita untuk mengambil inspirasi dari masa lalu dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita bisa menjadi umat yang berkontribusi bagi peradaban? Apa yang bisa kita lakukan untuk mempersatukan umat yang menyebarkan nilai-nilai kebaikan? Semua ini bergantung pada kita, generasi yang meneruskan warisan Khulafaur Rasyidin. Kami ingin mendengar pendapat kalian. Pelajaran apa dari masa keemasan ini yang paling penting menurut kalian? Bagikan pemikiranmu di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten inspiratif lainnya. Bersama, kita bisa menggali hikmah dari sejarah dan membawanya ke masa depan. Mari kita lanjutkan perjuangan untuk membangun kejayaan umat Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.